Oke, seperti janji saya kemarin, saya akan membahas soal nomor 6, yaitu tentang seperti ini. Soalnya sudah saya taruh di sini. Nah, tapi sebelum kita membahas, kita harus mengetahui jenis gerakan yang terjadi pada soal tersebut. Nah, sebelumnya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita punya persamaan antara torsi dengan percepatan sudut dan inersia, yaitu adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini biasa disebut juga dengan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Dan kita juga dulu sudah pernah belajar hukum 2 Newton untuk gerak translasi, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah untuk gerak translasi. Jadi kita harus tahu dulu jenis gerak yang terjadi pada soal. Nah, sebelumnya, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa sebuah benda itu bisa terjadi jenis-jenis pergerakan tergantung dari di mana arah gaya diberikan. Contohnya adalah, jika saya punya sebuah bola, kemudian dia terletak di atas bidang datar, di dalam sini saya kasih gaya tepat di porosnya, di mana lantai ini licin, sehingga tidak ada gaya lain yang bekerja pada bola ini, hanya satu gaya yaitu ada di porosnya. Apa yang terjadi pada bola ini? Yang terjadi pada bola ini adalah dia punya gaya yang menarik dia ke samping, otomatis dia bergerak translasi. Sudah jelas ini bergerak translasi. Lalu apakah dia bisa bergerak rotasi? Kita lihat bahwa syarat untuk bergerak rotasi adalah benda tersebut harus punya torsi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa walaupun dia mempunyai gaya yang bekerja pada bola, tapi tidak ada torsinya. Kenapa? Karena torsi itu adalah F dikali R, di mana R itu adalah jarak antara poros dengan gaya. Nah, gaya yang diberikan kepada bola ini tepat di porosnya, sehingga R-nya adalah 0. Jika R-nya adalah 0, berarti dia tidak punya torsi di sini. Torsinya sama dengan 0. Jika torsi sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak berputar. Jika benda tersebut tidak berputar, berarti dia hanya bergerak secara translasi, di mana torsinya 0. Nah, contoh soal yang lain yang berbeda lagi. Jika saya punya sebuah bola di atas bidang datar, kemudian saya taruh gaya seperti ini di ujungnya. Saya punya gaya F di sini. Jelas dia punya F yang membuat dia bergeser. Otomatis dia punya gerakan translasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dia punya torsi? Kita coba hitung di mana porosnya ada di tengah-tengah, ketika porosnya di tengah-tengah. Nah, ketika poros di tengah-tengah, bola ini memiliki torsi di mana R-nya adalah jarak antara gaya terhadap poros, berarti dia torsinya tidak sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0, berarti dia berotasi. Lah, kalau benda ini mengalami translasi dan rotasi, artinya benda ini bergeraknya adalah menggelinding, di mana menggelinding itu adalah gabungan antara translasi dan rotasi. Nah, soal nomor 6 juga dikatakan menggelinding. Oke, berarti di sini ada gaya yang menyebabkan dia berrotasi atau berputar. Kita coba gambar. Di situ ada bola pejal terletak di atas bidang datar. Kemudian dipengaruhi gaya mendatar 28 Newton yang melalui pusat. Berarti dia ada di pusat, ada gaya sebesar 28 Newton. Nah, di sini kelihatan bahwa gayanya cuma yang dijelaskan hanya ada di gaya di pusat. Ketika gayanya ada di pusat, berarti dia hanya mengalami translasi. Padahal di sini dikatakan menggelinding, berarti ada rotasi. Otomatis di sini ada gaya lain, kita bisa sebut sebagai gaya gesek yang tidak diketahui besarnya berapa. Oke, diketahui massa bola 10 kilo dan jari-jari 5. Hitunglah percepatan sudut. Oke, berarti kita sudah sepakat dari soal bahwa ini adalah gerak menggelinding, di mana di dalamnya adalah gerakan.
translasi ada, rotasi juga ada. Nah, karena ada gerakannya dua, translasi dan rotasi, berarti kita juga akan gunakan dua persamaan. Persamaan untuk rotasi, juga persamaan untuk translasi. Kita tulis persamaan masing-masing. Kalau kita mulai dari persamaan dari translasi adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada apa saja? Ada F sebesar 28 Newton dan F gesek yang kita tidak tahu berapa. F min F ges. Kenapa minus? Karena dia arahnya berlawanan. Sama dengan M kali A. Oke, kita belum tahu F gesnya berapa. Oke, kalau di persamaan rotasi tentu kita punya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, di soal ini berarti torsinya adalah F kali R. Nah, F yang dipakai di sini jangan lupa adalah yang menyebabkan benda berputar. Nah, siapa? Apakah dua-duanya atau salah satu? Coba diingat bahwa yang menyebabkan bola berputar ini hanya F yang ini. Berarti kita hanya perlu tulis di sini F ges kali R sama dengan inersia kali alfa. Oke, saya punya dua persamaan. Mana yang akan kamu substitusi bebas. Saya akan pakai yang ini, akan saya selesaikan dulu. F ges kali R sama dengan inersianya untuk bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Oke, karena ini alfa, di sini A, kalian harus jadikan satu. Saya jadikan A dua-duanya, di mana kemarin kalian sudah punya hubungan antara alfa, A, dan R, di mana A itu adalah alfa dikali R. Berarti kalau alfa sama dengan A per R, berarti di sini saya bisa tulis A per R. Oke, ini saya coret, kemudian yang ini saya coret dengan ini. Jadi saya punya F G-nya adalah 2/5 M. Oke, saya substitusi, saya masukkan ke sini. Berarti jadi F min, ini ada MA ya. F min 2/5 MA sama dengan MA. Oke, saya pindah ruas ke sana, saya masuk F sama dengan MA plus 2/5 berarti jadi 7/5 MA. Oke, berarti F-nya adalah 28 sama dengan 7/5 MA. M-nya boleh kita masukkan. M-nya tadi adalah 10 kilo. A-nya kita nggak tahu, kita mau cari A dulu. Ini boleh saya sederhanakan, jadi 4. Pindah ke sana berarti 20 sama dengan 10A. Dengan begitu saya dapat A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Apakah sudah ketemu? Belum, karena yang dicari adalah percepatan sudut atau alfa. Kalau begitu kita masukkan ke persamaan ini, di mana alfa adalah A per R. A-nya /nya adalah 2, R-nya adalah 5 cm atau 5 kali 10 min 2. Berarti saya punya 200/5. Atau alfanya adalah 40 radian per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Ini untuk jawaban soal A. Kemudian, jawaban soal B, energi kinetik total. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa di sini ada energi kinetik translasi, di mana besarnya adalah setengah mv kuadrat, itu sudah kalian pelajari. Karena dia berotasi, berarti dia juga punya energi kinetik rotasi yang kemarin saya sudah jelaskan, di mana besarnya adalah setengah I omega kuadrat. Oke, berarti kita masukkan di sini. Kita cari satu-satu boleh. Energi kinetik translasinya adalah setengah, saya gabung saja energi kinetik total, berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, saya akan selesaikan persamaannya dulu, berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah inersianya dari si bola pejal tadi adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, kalian
saya ini mau jadikan W-nya, saya jadikan V. Kalian juga pasti masih ingat di mana V itu adalah omega dikali R, berarti di mana omega adalah V per R. Berarti di sini boleh saya ganti jadi V kuadrat per R kuadrat. Saya coret, habis ya, ini juga saya sederhanakan bisa. Jadi setengah MV kuadrat ditambah 1/5 MV kuadrat. Kalau saya mau hitung setengah dengan 1/5, saya samakan penyebutnya jadi 10, berarti jadi 7/10 MV kuadrat. Nah, sekarang kita bisa masukkan angkanya. Nah, di sini V-nya belum ketahuan nih berapa, karena kita cuma punya A saja. Nah, tapi kamu sudah dikasih tahu bahwa T-nya adalah 5 sekon. Berarti kita bisa cari V-nya dengan cara, saya tulis di sini ya. V sama dengan pakai GLBB, karena di sini ada A, berarti otomatis dia GLBB dari VT V0 plus AT, V0 plus AT, V0-nya adalah 0, ditambah A-nya adalah 2, dikali 5. Berarti V-nya adalah 10 meter per sekon. Saya masukkan ke sini, 7/10, dikali masanya juga 10, V-nya adalah V-nya adalah 10 kuadrat. Ini saya coret, berarti jadi 700 Joule. Nah, begini cara untuk menyelesaikan soal nomor 6.